Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya tetap semangat belajar. Alhamdulillah ya, seperti biasa jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 1 dan tetap bersama saya, Nangin. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Ayo anak-anak, pernahkah kalian mendengar cerita tentang Nabi Muhammad? Siapa sih Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad SAW adalah Khatamul Anbiya. Artinya, Nabi paling terakhir yang diutus oleh Allah SWT dan menjadi teladan bagi umat Islam. Anak-anak, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab memiliki perilaku yang buruk. Akhlak mereka sangat tercela. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Artinya tidak ada Nabi dan Rasul yang lain setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu kota Mekah diserang oleh pasukan Raja Abraha yang datang menunggangi gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun sebelum tujuan mereka berhasil, Allah terlebih dahulu menyelamatkan Ka'bah dengan cara mengirimkan ribuan burung ababil yang membawa kerikil panas dari neraka dan menjatuhkannya kepada pasukan Raja Abraha sehingga pasukan Raja Abraha hancur. Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah telah terlebih dahulu wafat ketika beliau masih berada dalam kandungan ibunya yang pada waktu itu baru berusia 2 bulan. Kelahiran Nabi Muhammad ini disambut baik oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dan diberi nama Muhammad oleh kakeknya. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah. Pada waktu itu, bangsa Arab mempunyai kebiasaan untuk menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anak mereka dapat menghirup udara bersih di lingkungan pedesaan dan terhindar dari perkotaan supaya kelak anak tersebut dapat berbicara dengan bahasa yang murni dan fasih. Demikian juga dengan Nabi Muhammad SAW yang disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah adalah seorang perempuan yang berasal dari keluarga Bani Sa'ad. Pada waktu itu, keluarga Bani Sa'ad sedang mengalami musim kemarau yang sangat panjang. Namun, ketika Nabi Muhammad tinggal di sana, lambat laun tanah di sekitar kediaman Halimatus Sa'diyah menjadi subur. Nabi Muhammad disusui oleh Halimah selama 2 tahun. Muhammad diasuh dan tinggal dengan keluarga Halimah hingga mencapai usia 4 tahun. Pada usia 4 tahun, Nabi Muhammad kemudian diantar kembali oleh ibunya di Mekah. Dan pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh ibunya untuk pergi berziarah ke makam ayahnya yang terletak di kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad dan ibunya tinggal di Madinah selama 1 bulan. Kemudian mereka kembali lagi ke kota Mekah. Namun ketika di dalam perjalanan,
Mereka baru sampai di kota Abwa, ibunda Nabi Muhammad jatuh sakit dan meninggal dunia, yang kemudian dimakamkan di kota Abwa tersebut. Setelah ibu Nabi Muhammad SAW meninggal, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dengan penuh kasih sayang. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan perilaku yang terpuji, seperti jujur, pemaaf, menghormati orang yang lebih tua, dan sayang terhadap sesamanya. Baru 2 tahun dalam asuhan kakeknya, yang pada waktu itu Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Lalu beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad telah dipercaya untuk mengembala kambing milik penduduk kota Mekah. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Ketika di dalam perjalanan, Nabi Muhammad dan pamannya bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bukhairo. Bukhairo melihat adanya tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad, dan pendeta tersebut menasihati agar Abu Thalib segera membawanya pulang. Karena dia khawatir jika Nabi Muhammad bertemu dengan orang-orang Yahudi, maka akan dianiaya. Pendeta tersebut meminta Abu Thalib untuk melindungi Nabi Muhammad. Akhirnya, Abu Thalib segera menyelesaikan dagangannya dan segera kembali ke Mekah. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan sikapnya yang tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras, dan sangat jujur. Sehingga beliau diberi julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad melakukannya dengan giat dan tekun, serta selalu bersikap jujur. Ketika dewasa, Nabi Muhammad dipercayai membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya raya yang bernama Khadijah. Karena kebaikan dan sikap jujurnya, pada usia 25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah yang pada waktu itu berusia 40 tahun. Ketika Nabi berusia 40 tahun, beliau pergi ke Gua Hira pada malam 17 Ramadan untuk berkhalwat mengasingkan diri dari keramaian manusia dan mendekatkan diri kepada Allah. Pada saat itu, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril yang membawa firman Allah. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.